Saya ingin kita untuk belajar sesuatu, yaitu tentang mendengar suara Tuhan. Karena kalau kita mendengar firman-Nya, kalau sungguhan dari hati kita bukan sekedar masuk logika, sesuatu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya berikan tema begini, dengar dengan hati. Listen with your heart. Mazmur 78 ayat 1-11. Bunyinya begini, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkan peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak, bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya, dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Nggak usah dibuka, tapi di Roma 10:17 bunyinya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Di saat teduh bersama hari ini saya akan ajarkan praktisnya gimana sih mendengarkan Tuhan secara seksama sehingga kita tidak ketinggalan apa-apa. Jangan sampai kita kelewatan firman. Kalau berita masih bisa diulang, apalagi zaman sosial media, zaman media. Apa yang sudah diupload, diunggah, kita nikmati nanti, nggak usah live-nya. Tapi kalau Tuhan sedang berbicara sekarang, detik ini kepadamu, itu nggak akan terulang. Ada kuasa dalam firman yang demikian, rema namanya. Itu di kairos Yesus atau di waktu ilahinya. Firman yang seperti itu penuh dengan kuasanya. Namun kalau kita merasa kurang peka, juga jangan tawar hati. Samuel, seorang nabi yang besar, mulai dengan mentah. Waktu dia umur 6 baru saja wisuda, masa-masa balita, masih bocah. Tapi dia mendengar suara Allah, dikira suara Eli pengasuhnya. Dikira Bapak Eli imam itu yang jadi papa asuhnya. Dia berkata, Bapak, apa yang bisa saya bantu? 3 kali Tuhan ulangi, berarti Tuhan itu sabar sekali. Jangan takutlah. Asal tidak ada kesengajaan di dalam hati kita. Kalau kita kelewatan, Tuhan pasti menunggu. Tapi jangan memberontak kepada suaranya. Jangan kita mencobai dia, jangan mentang-mentang, dan juga jangan remehkan Tuhan. Mencobai Tuhan itu bukan hanya menantang, tapi juga meremehkan. Gampang lah, besok kan Tuhan pasti bicara lagi. Nggak tentu, kalau itu sikap hatimu. Makanya itu di sini, kita perlu untuk dengar dengan hati. Karena banyak mujizat tidak jadi terjadi, karena firman-Nya tercuri. Di tengah-tengah jalan, apalagi kalau firman itu ditaburkan di jalan trotoar di dalam hati, atau hatinya keras, tidak mau gembur di hadapan Allah. Dengar suara Tuhan itu asal-asalan, gak mau sungguh-sungguh sekap dirinya di dalam kamar. Ya, dengar suara Tuhan itu bisa disambi dengan melakukan hal-hal lain. Tuhan gak suka dimadu, Tuhan itu maha cemburu. Kalau sampai kita tuh dengar suara Tuhan itu sambil mata kita itu ke kiri kanan, jangankan Tuhan. Pejabat aja bisa tersinggung atau orang yang lebih senior dari kita. Misalkan kita bicara, dia menginginkan perhatian kita penuh, lalu kita sambil telepon sama orang, atau mungkin kita sambil lihatin hal-hal lain, nggak bisa konsentrasi. Wah, jangankan Tuhan, manusia aja nggak mau digitukan. Apalagi kalau manusia punya kedudukan. Tuhan itu tidak untuk digampangkan. Dan suaranya itu berkuasa. Mujizat seringkali tidak terjadi dalam kehidupan seseorang karena dia kurang memperhatikan apa yang Tuhan sedang katakan.
Dan toh kalau dia memperhatikan asal-asalan, firman itu jatuh di tanah yang asal-asalan pula. Belum sampai terjadi dibuahi, firman itu sudah tercuri oleh iblis. Bukan karena Tuhan tidak berjanji, apalagi menggenapi. Tapi karena kita tidak jaga firman Tuhan seperti menjaga biji mata. Pelajaran dari sejarah bunyinya begini, ayat 1 saya ulangi. Nyanyian pengajaran Asaf. Asaf adalah seorang prophet. Dia seorang nabi yang musikal. Asaf ini penggubah atau penulis lagu. He was a musical prophet. Berarti seorang nabi itu penyambung lidah Allah. Dia mau ngajarkan pada kita bagaimana bertelinga. Tidak ada yang lebih layak mengajari. Bagaimana mendengar suara Allah seperti seorang nabi yang peka kepada suaranya. Nyanyian pengajaran Asaf ini, pelajaran apa yang kita bisa petik? Asaf hendak mengajarkan kepada kita, supaya jangan sampai kita berakhir menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang kurang percaya. Asaf ajari kita untuk beriman dan beriman pada firman. Dan firman itu berarti mendengar suaranya. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, ayat yang pertama. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Telinga kok dipasang? Telinga ya sudah ada di sini, di sisi kepala. Bukan hanya 1, 2 lagi. Pasanglah telinga itu artinya listen with your heart. Bukan hanya asal dengar, tapi dengarkanlah. Kita bisa loh, tidak perlu fokus pada sesuatu, tapi juga masuk ke telinga. Misalnya mungkin ada musik background ketika kita jalan-jalan di mall. Kita tahu musik itu, tapi kita tidak menghayatinya. Firman Tuhan tidak bisa sambil lalu. Kita kalau firman itu harus sungguh-sungguh. Pasanglah telinga itu maksudnya listen with your heart atau dengar dengan hatimu. Lalu ada kalimat berikutnya, sendengkanlah telingamu. Bedanya apa sama hanya sekedar memasangnya? Sendengkan itu seperti ini loh. Gimana? Kayak seperti orang yang sadar dia tuli atau pendengarannya berkurang. Gimana? Dia berusaha. Jangan sampai gara-gara suaranya kecil karena yang ngomong jauh atau mungkin yang ngomong dekat. Tapi telinga kita mengalami telinga kita punya problema, masalah pendengaran contohnya. Itu bukan alasan untuk tidak mendengar suara Tuhan. Seharusnya kita semakin berusaha kalau kita kurang peka. Justru yang gak peka itu harus masuk ke ruang doa. Supaya bisa konsentrasi penuh. Tidak ada distraction atau gangguan. Jangan berkata, sana yang peka, ya sudah. Tolong ya dengarkan suara Tuhan untuk aku. Nanti orang itu yang diberkati. Kita sendiri akan luput dari berkat Allah. Kita juga perlu mendengar suaranya. Sebab domba Kristus mendengar suara gembalanya. Kita semua bisa kok dengar suara Tuhan, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena yang disebut dengar suara Allah itu gak tentu harus audible, gak tentu harus crispy clear. Tapi kadang-kadang Tuhan bicara dengan suara hati, sepoi-sepoi bahasa. Tapi kalau kita sendengkan telinga, pasti ada tuntunan Allah. Sendengkan telinga itu bukan hanya dengar dengan hati, tapi dengarkan lagi dan lagi. Itu maksudnya. Sendengkan itu artinya listen again and again with your heart. Bukan hanya dengar dengan hati saja. Dengar dengan hati dan dengarkan terus dan dengarkan lagi. Again and again. Cara beriman itu gampang. Yaitu kalau kita terus dengarkan Tuhan. Kalau kita pasang telinga dan sendengkan telinga kita ke arah yang benar. Yaitu pada Kristus. Bukan pada dunia dan bukan pada pendapat atau opini manusia. Atau pada perasaan Anda. Sendengkan telinga. Listen again and again. Sedangkan orang minum obat aja ya. Obat keras. Antibiotik contohnya. Ada juga yang 2 kali sehari, 5 hari harus habis. Nggak boleh puntung di tengah. Nanti kalau putus di tengah nanti badan kita nggak sembuh. Malah jadi antipati dengan obat itu. Ada pula yang berat sekali, 1 hari cuma sekali. Tapi minimal 3 hari itu harus dihabiskan resepnya. 3 atau 5.
Kenapa kalau kita dengar firman langsung maunya serba instan? Harus konstan dong. Harus konsisten minum firman itu atau makan. Hari ini dengar, kita beriman, lalu sejam kemudian kita ragu dan bimbang. Ya, setelah itu cari lagi firman. Harus dilawan. Jangan kita punya sikap hati seperti orang yang mau magic gitu. Kenapa aku barusan sudah dapat firman gini, kenapa belum terjadi? Kalau belum terjadi, dengarkan lagi. Kalau kita belum mengerti, renungkan lagi. Kalau kita imannya goyang, kuatkan lagi. Pasang fondasi, dengarkan ulang. Mandi aja berapa kali sehari. Kalau kotor lagi, mandi firman lagi. Bukankah kita tiap hari mandi, nggak bisa kita berkata, kemarin sudah. Apalagi kalau minggu lalu aku sudah mandi. Ya mandi lagi hari ini, bisa dimarah papa mama. Kemarin, hari ini, besok, mandi terus supaya bersih. Mandi firman. Kalau kita ragu lagi, kalau kita bimbang, kalau kita panic attack lagi, kalau kita khawatir berlebihan, dan kalau kita negative thinking, cepat kembali ke firman. Ayat 2, aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, bukan hanya dengar. Makanya ada yang namanya THT, telinga, hidung, tenggorokan. Telinga dan tenggorokan kita itu terhubung secara fisik. Kalau secara jasmani aja begitu, apalagi secara rohani. Nggak bisa kita mendengarkan firman itu, dengarkan suara Tuhan dengan hati, tapi mulut kita diam dan bisu. No, kita harus membuka mulut kita mengatakan Amsal. Belajar untuk mengakui firman dengan mulut sendiri sampai telinga sendiri bisa dengarkan. Itulah sebabnya mulut kita jangan diisi dengan keluh kesah dan menggerutu. Karena itu semua hanya mendatangkan kematian. Apa yang kau tabur kau tuai, bukan? Kalau kita menabur sesuatu yang sifatnya negatif, yang kita tuai masa positif. Kalau yang kita taburkan hanyalah keluhan, mana bisa masuk ke tanah perjanjian seperti bangsa Israel 40 tahun malah mati semua di padang pasir. Makanya di ayat 2 di sini ini telinga, hidung dan tenggorokan terhubung semua secara kerohanian. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, confess the word of God. Akui firman Tuhan. Ini loh ayat-ayat di Alkitab ini bukan untuk pengangguran. Ayat-ayat di sini itu untuk kita makan. Makan itu lewat mulut. Tapi makan firman itu berbeda dengan makanan jasmani. Makanan jasmani itu masuk ke dalam lambung, keluar ke jamban. Tapi makanan rohani itu kita membaca firman bukan masuk ke mulut, tapi keluar dari mulut kita, lalu masuk ke dalam hati. Menjadi sesuatu kemudian hari. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Apa itu mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala? Ayat Alkitab ini kalau kita lihat gini aja, ini semua serba teka-teki sampai kita alami. Teka-teki dari zaman purbakala, semua ini kan soal orang mengalami apa zaman dulu. Tapi waktu kita alami hari ini, ada terjadi kuasa. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala itu, aku nggak mau yang alami itu hanyalah Musa, Yosua, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan di perjanjian baru rasul-rasulnya. No, aku mau ucapkan supaya itu kejadian. Supaya itu terjadi di hidupku. Aku tidak mau itu jadikan teka-teki lagi. Aku mau jadikan firman ini pengalaman hidupku. Dan aku mulai akui di mulutku, aku imani itu untuk diriku, untuk keluargaku, untuk situasiku, untuk hari ini. Itu bukan lagi teka-teki, saya akan mengklaimnya untuk zaman sekarang. Saya akan mengklaimnya untuk hari ini. Bukan lagi zaman purbakala, now it's for me. Wow, ayat 2b ini kita diajari oleh Asaf untuk mengakui bukan hanya firman yang tertera di ayat Alkitab, tapi juga untuk kita mengakui iman kita, apa yang boleh terjadi. Tentunya semua harus diinspirasi oleh firman supaya kita nggak ngawur imannya. Iman itu timbul dari firman, soalnya jangan lupa ya, sumbernya Tuhan. Iman itu sumbernya bukan mengiman-imani.
Iman itu sumbernya bukan positive thinking atau berpikir positif saja, apalagi berangan-angan. Tapi iman itu berlandaskan firman. Tapi iman itu mesti personal. Iman itu harus pribadi. Iman tidak boleh menjadi milik orang lain. Apalagi yang terjadi dahulu. Anda tidak percaya hari ini bisa terjadi lagi. Itu bukan iman, itu teori. Teori aja bisa terulang. Tapi kalau hanya story atau cerita, itu sudah jadi sejarah. Tidak ada kuasa. Tapi ketika Anda akui, diinspirasi firman memang iya, tapi Anda akui misalkan seseorang sakit berat, dan bahkan mungkin secara medis sudah tidak ada harapan. Tapi waktu Anda baca semua cerita kesembuhan, dari kitab Kejadian udah ada tuh Abraham berdoa seorang raja disembuhkan. Sampai kitab Wahyu ada firman daun-daunnya itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Kalau Anda baca semua tentang kesembuhan di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan Anda berkata, dan healing is also for me, kesembuhan juga untuk aku. Ayat-ayat sudah Anda renungkan. Sekarang giliran Anda jadikan itu hak milikmu secara pribadi. Maka Anda mulai buka mulut dan berkata, Tuhan, kesembuhan bukan teka-teki lagi. Jadikan realita dalam hidup saya. Tuhan, bukan lagi itu dari zaman purbakala. It's for me now. Atau mungkin Anda doakan seseorang yang Anda cinta. It's for my husband, untuk suamiku. Tuhan Yesus, aku percaya aku sudah disembuhkan. Itu bahasamu sendiri. Itu bukan bahasa ayat firman. Itu bahasa yang orisinil dengan gaya bahasa Anda. Tuhan, aku percaya Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya suamiku sembuh. Aku percaya ya Tuhan, ini kemoterapi terakhir. Setelah itu Tuhan Yesus tidak ditemukan kanker-kankernya, atau bahkan belum di kemoterapi bahkan. Bahkan belum sampai terjadi tindakan medis, Anda sudah beriman dan berkata, aku percaya besok waktu kita cek ke dokter, Tuhan, mungkin suaminya namanya Hani, ya kan? Atau panggilan sayang, my honey, ya Tuhan, akan dideklar, dokter akan mencetuskan, ternyata tidak ada kanker di dalam tubuhnya. Dokter akan berkata, tidak perlu tindakan medis, sebab dia sudah sembuh. Ini loh hasil yang lalu, ini hasil yang sekarang. Entah apa yang terjadi. Kalau dokter berkata begitu, angkat tangan dan berkata, aku tahu apa yang terjadi. Imanku menyembuhkan dia. Memang Yesus yang menyembuhkan. Tapi berkali-kali di kitab Injil, ketika seseorang disembuhkan karena beriman pada Tuhan, Tuhan lemparkan mahkotanya ke orang itu untuk menguatkan imannya. Tuhan berkata, hai wanita, imanmu telah menyembuhkanmu. Kita semua tahu yang sembuhkan Yesus, bukan iman orang itu. Tapi Yesus mau dia terlibat. Yesus mau dia merasa memiliki terhadap kesembuhan yang telah terjadi. Your faith, lady, imanmu, hai perempuan, telah menyembuhkanmu. Berhentilah pendarahan itu. Jangan jadikan apapun yang terjadi dulu, semua janji itu zaman purbakala. Atau purbakalanya mungkin gak setua Alkitab. Mungkin purbakala itu terjadi di hidup orang lain kemarin. No, katakan this is for me. Tapi supaya Anda gak lupa beriman, mulut itu harus terus mengucapkan, rajin-rajin setiap bangun tidur berkata, I am healed. Aku sudah sembuh. Setiap bangun tidur berkata, aku tahu aku akan keluar dari hutang yang jahanam ini. God shall bless my work. Tuhan akan berkati toko sandalku. Begitu. Nggak ada ayatnya toko sandal. Nggak ada. Ayatnya ya Anda yang alami itu. Bukan zaman purbakala. Dan jangan jadi teka-teki. Itu firman milik pribadimu. Milik pribadi Anda. Wow, ini powerful. Bukan hanya confession of the word of God, but confess your faith. Bukan hanya pengakuan firman, tapi akui imanmu. Apa yang boleh terjadi, apa yang bisa terjadi. Apa yang mungkin terjadi, atau apa yang pasti terjadi jikalau Anda percaya.
Ayat 3, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Berhenti di sana dulu, ayat 3 saya ulang, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Listen to others' testimonies. Jangan dengar gosip, apalagi fitnah. Kalau kita mau diberkati dan mengalami perkenanan kasih karunia Allah, dengarkan kesaksian orang lain yang sudah mengalaminya lebih dulu. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Kesaksian itu punya satu nilai, yaitu menularkan mujizat kepada orang berikutnya yang mendengar dengan iman. Karena kesaksian menginspirasi kita, membuat kita jadi, oh aku gak harus kalah. Jikalau yang lain ditolong, saya bisa. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dia dengar apa sih? Dia tahu apa? Yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Tradisi bangsa Yahudi itu bagus sekali, bukan gosip ria. Tapi turun-temurun mereka ceritakan bagaimana Tuhan, Allah Israel itu pernah membelah Laut Merah. Itu diturunkan lewat lagu. Makanya itu ayat 4b, apa yang tidak disembunyikan, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kalau 4b ini bicara tentang songs and stories, lagu dan cerita. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Puji-pujian itu nyinggung-nyinggung kekuatan Tuhan. Selalu sindir-sindir, sindir yang baik maksudnya. Menyindir yang baik tentang kuasa Allah. Menyindir kita bahwa kuasa Allah itu masih berlaku untuk kita. Ini bagus. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Mengingatkan kita apa yang Tuhan sanggup dan bisa. Dan apa yang Tuhan pernah dan akan lakukan dalam hidup orang yang percaya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ini bicara tentang mendengarkan lagu-lagu yang mengangkat iman kita daripada lagu-lagu yang sifatnya tidak ada makna rohaninya. Kalau kita dengar lagu sekuler, ya pilih-pilih sih, selektif saja. Tetapi misalkan kalau kita lagi sedih, jangan dengarkan lagu sedih. Lagu-lagu dunia yang membuat kita depresi. Justru dengarkan lagu syukur. Kalau kita lagi kecewa, dengarkan lagu kasih. Kalau kita lagi putus asa, dengarkan lagu iman. Karena puji-pujian pada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan ajaib yang telah dilakukannya itu tidak hendak disembunyikan. Jangan sampai kita itu dengar lagu yang salah di waktu yang salah. Listen to faith-filled, uplifting praise. Dengarkan puji-pujian yang penuh dengan iman, pengharapan dan kasih. Puji-pujian yang mengangkat semangat kita atau yang memberi semangat. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak akan membangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Itu yang saya katakan tadi, saya nggak usah ulangi. Simple aja, ayat 5 dan 6 itu bicara tentang tradisi Yahudi. Orang Yahudi itu punya tradisi yang unik sekali. Mereka itu tradisinya diturun-temurun melalui kesaksian dan kesaksian yang dilakukan. Karena itu nggak sampai turun ke bawah, itu kuat tradisinya. Culture-nya. Kita bisa mencipta juga kingdom culture atau kebudayaan kerajaan sorga sekeliling kita. Mungkin iman kita belum kuat, tapi kalau kebudayaan kita bangun dulu, iman kita gampang kuat. Contoh ya, kalau orang pindah dari satu negara ke negara yang lain, misalkan kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kenapa orang kalau belajar di luar negeri Inggrisnya lebih lancar? Karena dia tinggal di kebudayaan mereka. Orang mau belajar bahasa Indonesia juga sama. Misalkan ini ada orang barat, mau pindah, lalu ke tanah air. Dia belajar di luar sana bisa, mungkin baku yang kaku. Tapi ketika di sini bahkan ngerti slang-slangnya, bisa bahasa daerah. Kenapa lebih cepat minimal pendengaran? Karena dia terpengaruh dengan kebudayaan. Kalau kita bangun kebudayaan kita, baik itu di keluarga kita. Kenapa keluarga orang tertentu itu penuh dengan berkat mujizat? Saya nggak berkata ini secara manual. Tuhan nggak bisa dimanipulasi. Oh kalau kita begini Tuhan kasih gitu. Emangnya Tuhan itu ATM atau Tuhan itu vending machine? Tuhan itu bukanlah satu mesin atau yang kita masukkan koin lalu keluar habis itu sodanya kalengan. Lalu keluar kopi. Lalu keluar
benda-benda yang kita beli, Tuhan nggak begitu ya. Tapi sebaliknya, kadang-kadang kita mengalami minimalis pekerjaan dan perbuatan Allah itu karena mana kita tidak mendengungkannya dan kita tidak membangun kebudayaan itu di rumah. Makanya keluarga kita itu seolah ditinggalkan. Tapi kalau kita membangun culture itu bisa lewat lagu, lewat kesaksian, lewat firman dan pengakuan iman. Saya rasa ya, meskipun keluarga itu ada yang sakit keras, jauh lebih kuat menghadapinya jikalau tidak sembuh secara instan. Belum lagi ada kesempatan yang sangat besar terjadi miracle dari Tuhan, terjadi mujizat dari atas. Ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, inilah tujuan kita membangun kebudayaan mengakui firman, mengakui iman, dengarkan lagu-lagu pujian, saling memberikan kesaksian, dengarkan kesaksian. Ya. Jangan cari yang aneh-aneh di internet. Kalau memang cari di internet, cari yang beginian. Yang membangun iman di CG, di Gereja Mawar Sharon, di cell group atau connect groupnya. Selalu ada juga saling sharing dan saling menguatkan. Tujuannya supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Pelajaran berharga di sini dari Asaf adalah supaya jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tidak percaya atau kurang percaya. Tapi supaya kita punya iman pada Allah yang hidup. Dan jangan seperti nenek moyang mereka ayat 8, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Lihat itu ada 2 kalimat di sini, tidak tetap dan tidak setia. Ini bukan orang yang meninggalkan Tuhan, tapi orang yang goyah. Ya iyalah, kalau dia nggak ngakui begitu, minum pil sekali maunya dapat segala sesuatu. Dia nggak tetap hatinya, karena dari awal dia nggak pernah masukkan firman itu sungguh-sungguh di hati. Kalau dia dengar, dia nggak dengar dengan hati. Dia dengar itu cuman jadikan Yesus sebagai salah satu opsi. Dan bukan hanya itu, setelah dia dengarkan, dia juga nggak tetap. Misalnya kita makan sesuatu yang dibacem, bumbunya terasa. Itu kadang-kadang ya berjam-jam direndam. Nggak bisa dicelupin sekali makan gitu, dalamnya masih hambar, masih anyep. Tapi kalau kita masukkan itu, maka meresap itu semua bumbu ke dalam. Ada juga sup yang dimasak itu 20 jam. Itu terasa semua, sampai semua tulang-tulang ayamnya itu jadi lembek semua. Sarinya, ya kan? Itu sudah sangat thick atau sangat kental. Kenapa tidak tetap? Karena sekali langsung mentas. Nggak pernah bisa beneran berenang. Dia nggak berlama-lama berendam. Tidak setia jiwanya kepada Allah. Cabut pergi. Tanam cabut. Seperti orang kalau tertanam. Dalam gereja juga tanam cabut, pindah-pindah juga nggak akan bisa bertumbuh. Apalagi sama firman. Sebentar iya, sebentar gini, sebentar gitu, sebentar gini. Nggak bisa. Kalau firman ya firman sungguh-sungguh. Cari Tuhan tuh nggak ada plan B. Meskipun yang saya maksudkan plan B di sini tentunya bukan berarti kita tidak melakukan tanggung jawab kita ya. Hanya Tuhan, karena Tuhan itu nggak hanya. Segala sesuatu itu dalam Tuhan. Jadi setelah kita berdoa, kita berusaha dan bekerja. Jangan menunggu ketuk pintu, ada orang amplopin. Kalau kita sakit, kalau memang kita perlu ke dokter, pergi ke dokter. Jangan takut, karena semua mujizat Allah pun akan lulus verifikasi mereka. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berperang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Itu loh, orang kalau lemah imannya, tidak setia, tidak tetap, mereka akan berbalik dari pertempuran. Retreat from warfare. Hidup ini pasti ada peperangan rohani, tapi orang yang tidak tetap dalam firman, karena mereka nggak pernah dengar dengan hati, orang seperti ini, hadapi satu rintangan aja langsung lari. Langsung kecewa, langsung putus asa, langsung give up, langsung menyerah. Mereka melupakan ayat 11, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Ini dia pikun rohani yang harus dihindari. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Ini yang saya sebut dengan jenis ketidakpercayaan yang paling parah. The worst kind of unbelief. Ya. Tipe-tipe ketidakpercayaan yang paling buruk itu apa? Melupakan pekerjaan dan perbuatannya, melupakan janji Tuhan.
So that you will not forget. Akui terus, supaya kita nggak lupa. Terus pengakuan iman, pengakuan firman. Sampai telinga kita itu loh, terus diingatkan. Supaya hati kita terus diisi. Diisi dengan testimoni, dengan kesaksian, diisi dengan pujian, apalagi Tuhan bertata di atasnya. Masukkan dalam hati, bacem dirimu dalam janji. 3 poin dengar dengan hati. Nomor 1, dengarkan pengakuan firman dan iman dari mulut sendiri. 2, dengarkan kesaksian dan pujian yang membangkitkan iman. 3, dengarkan berkali-kali, semua yang di atas tadi, dengarkan berkali-kali agar tidak lupa untuk beriman. Karena orang yang lupa, tiada obatnya. Ayo dengar dengan hati, apa yang Anda imani hari ini? Saya minta Anda untuk mendengungkannya.